Dani M. Nursalam, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan. Ketiganya ditahan di lokasi yang berbeda. Gubernur Riau Abdul Wahid ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sedangkan dua tersangka lainnya ditahan di rutan gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. KPK juga menyita uang tunai 1,6 miliar rupiah yang diduga berhubungan dengan dugaan kasus pemerasan Dinas PUPR PKPP Riau. Uang itu terdiri atas mata uang rupiah, US dollar, dan pound sterling, dan pecahan rupiah ditemukan di wilayah Riau. Menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap Saudara DAN dan Saudara MAS ditahan di rutan gedung Merah Putih. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Gubernur Riau Abdul Wahid akan dinonaktifkan, sementara posisinya akan digantikan oleh Wakil Gubernur yang menjabat sebagai pelaksana tugas. Maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan Wakil Gubernur sampai dengan perkaranya inkrah. Kalau nanti ternyata berlanjut terus, ya PLT terus. Nanti kalau sudah inkrah, baru nanti DPRD akan rapat untuk mengusulkan Wakil Gubernur sebagai Gubernur. Sejauh ini masih kondusif ya Pak di sana, di Riau? Saya sudah monitor. Ahmad Saroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Sementara Nafa Indira Urba terbukti melanggar etik dan dinonaktifkan selama 3 bulan. Eko Patrio juga terbukti melanggar etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI. Seluruh keputusan MKD berlaku mulai hari ini. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim berpandangan manipulasi dan disinformasi jadi pemicu masalah. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2, meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1
Dr. Insinyur Haji Aris Kadir SH.M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2 Nafa Indria Urba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2 Nada Indria Urba untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3 Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE.MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE.MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak. Usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uyakuya menyampaikan bahwa dirinya menerima dan menghargai putusan dari MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Got a great business idea? Give it a domain name from GoDaddy. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai ya, Mas Surya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum tahu. Yang tadi gimana, Bang? Ah? Dia nanti gimana? Ya. Mas, dikit aja, Mas. Ada yang bisa disampaikan, Mas? Nggak ada yang sampaikan, terima kasih. Ahmad Syaroni dan 2 anggota DPR RI lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik buntut gelombang demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu. Ketiganya masing-masing dijatuhi sanksi penonaktifan mulai 3 hingga 6 bulan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhi sanksi penonaktifan kepada 3 anggota DPR RI buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berbeda-beda. Yang pertama, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni.
Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Ahmad Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Selain Ahmad Sahroni, politikus Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik. Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026 mendatang. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan juga menghukum politikus Partai Nasdem Nafa Urbah. Nafa terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025 mendatang. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD DPR juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali politikus Partai Golkar Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD DPR memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sejak tanggal putusan dibacakan. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu.